الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sungguh Allah telah membeli orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu terjadi karena janji Allah yang benar di dalam Al-Quran, dalam Taurat, Injil dan Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kau lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Jemaah Jumat yang mulia, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah terus mencucuri kita dengan nikmat. Di antaranya adalah mudah untuk kemudian mengikuti semua sunnah Nabi SAW. Kita sudah berada di awal tahun 2021. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, bahwa sepanjang tahun 2020 kita diliputi dengan banyak persoalan-persoalan kemanusiaan. Runtuh dan hancurnya moralitas manusia itu ditandai dengan banyak perilaku-perilaku maksiat yang sudah semakin biasa kita mendengarnya. Itu indikator paling ringannya. Orang tidak sulit dan tidak merasa malu misalnya untuk menceritakan perilaku maksiat. Bahkan di negeri dengan mayoritas muslim seperti Indonesia ini, tidak sekali dua acara televisi memuat itu. Bahkan ada orang diwawancarai menceritakan secara vulgar seorang anak muda bagaimana dia begitu menikmati berzina dengan nenek-nenek, atau seorang anak gadis yang mengatakan juga dia berzina dengan kakek-kakek. Dan ini ditayang di sebuah acara televisi. Narkoba, kejahatan dalam bentuk korupsi, begal, pokoknya macam-macam lah. Yang menjadi persoalan bukan pelaku maksiatnya, tapi orang yang tidak termaksiat sudah tidak lagi terkejut mendengar itu. Itu yang saya bilang indikator semakin rusaknya moralitas kita. Jadi biasa saja. Sampai-sampai ketika COVID-19 yang sebenarnya sudah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh penduduk bumi. Saya tidak tahu, tapi yang mencuat satu kasus terakhir di bulan Desember kemarin. Bagaimana pasien COVID dengan nakes tenaga kesehatan yang merawatnya itu melakukan perzinahan liwat, homoseksual. Saya speechless, nggak tahu mau ngomong apa. Ini sama biadabnya ini dua-duanya. Ngerawat orang sakit, yang ngerawat laki-laki, yang dirawat perempuan. Penyimpangan seksual sama kita. Kita tidak menghukumin orang setelah dia memiliki penyimpangan seksual maka dia orang yang sangat negatif dalam makna yang harus dinajiskan. Enggak. Cuma selalunya yang tercuatnya atau terungkapnya itu tadi, melakukan perzinahan menjijikkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu nggak punya otak lagi itu orang itu. Nah, cuma masalahnya itu yang saya bilang tadi. Sudahlah, mereka memang ahlu maksiatnya. Cuma masalahnya kita juga nggak aneh. Ada orang korupsi misalnya ketangkap, sesama kawannya bukan tidak mungkin mengatakan dia itu cuma sial aja itu. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Atau orang-orang melakukan korupsi dengan hitungan dagang. Korupsi kecil, korupsi besar, sama-sama masuk penjara, hitung-hitung dia udah, saya paling setelah korupsi nanti saya akan, atau setelah mentelap duit orang saya akan paling keluar 10% dari situ.
Selebihnya saya bisa nikmati. Sehingga melakukan kejahatan itu tidak lagi dengan rasa takut. Sementara yang tidak melakukan kejahatan terjebak pada cuek besar. Ini yang saya terus terang, tidak sekali dua orang bertanya kepada saya mengatakan bahwa kalau pandemi Covid ini, jika ukurannya adalah perilaku maksiat, tahun ini pun belum selesai sebagai pandemi. Karena semua orang sekarang berburu, dan Indonesia sudah mengimpor vaksin, tapi tidak ada yang berani menjamin bahwa vaksin kami ini sudah efektif. Begitu. Negara-negara banyak sudah melakukan. Seharusnya kalau sudah terjadi vaksinasi akan terjadi pelonggaran protokol. Ini tidak. Rekod kita terus bertambah dari 3.000-an, dari ratusan, ribuan, sekarang sudah di atas 7.000-an per hari kasusnya. Nah, jemaah yang mulia, maka saya ingin memberikan catatan. Khutbah ini sebenarnya tidak bisa mengulas ini panjang lebar, tapi saya ingin memberikan catatan yang menjadi perhatian. Pertama, ada sirah abadi. Itu pertentangan yang akan berakhir dengan berakhirnya ketentuan Allah, yaitu dunia ini. Apa itu? Bainal haq wal batil, antara benar dengan salah. Saya ingin mengangkat misalnya kasus Habib Rizik Syihab. Saya ingin melihat dari sisi lain. Sisi lain yang saya maksud itu begini. Di Indonesia, kelas Habib Rizik itu ujiannya memang kayak begitu. Saya selalu mengatakan orang kayak dia itu atau dia itu peluangnya cuma duanya itu. Dipenjara atau dibunuh. Saya tidak sedang bicara anti rezim, pro rezim, enggak ada urusan sama saya itu. Saya cuma mau bicara sejarah panjang dakwah Islam itu akan diselaraskan ujian yang diberikan sesuai dengan kapasitas keimanan seseorang. Kalau kelas kita ini belum sampainya itu, masih nikmatnya kita. Kita ini menikmati kebaikan dan juga kejahatan. Kita masih belum cukup kuat dihadapkan dengan ujian-ujian benturan seperti itu. Dari sejak zaman awal Nabi Muhammad itu dalam sejarah dakwahnya juga mengalami sedikit-dikitnya 3 kali rencana sistemik. Jadi bukan sekedar orang royal mengumbar janji membunuh, ini sudah dengan strategi mau bunuh Nabi. Sejarah panjang dakwah 1500 tahun perjalanan dakwah sampai sekarang di berbagai negara, itu tokoh pergerakan itu berakhir dengan dibunuh, diasingkan atau dipenjara. Indonesia, Belanda itu sederhana saja. Diponegoro diasingkan. Itu bahasa pemenjaraan sebenarnya kan, isolasi. Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak-Din, coba cari tahu di mana mereka meninggalnya. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh Indonesia, ulama Indonesia yang mereka dibuang, seperti Syekh Muhammad Yunus atau Yusuf Syekh Hilab yang dibuang ke Afrika Selatan. Cuma jangan lupa, dai ketika dia sudah menjadi dai, dia tidak akan berubah. Dia dai. Dibuang jauh tetap membangun karya. Hamka itu siapa yang masukkan dia ke penjara? Tuduhannya apa namanya ya? Yang luar biasa. Apa itu? Ikut konspirasi pembunuhan Presiden Soekarno. Padahal yang Soekarno ini bukan orang lain bagi Hamka. Soekarno ini akrab sama Hamka. Bahkan Hamka yang meminta Soekarno pindah dari Sumatera Barat ke Jakarta untuk bisa lebih mengembangkan karir dakwahnya. Jadi kalau boleh dibilang Soekarno memfasilitasi Hamka, tapi tak berapa lama kemudian Hamka masuk penjara. Terus apa yang terjadi? Mati, stres. Malah dari penjara Hamka membuat tafsir Al-Azhar. Cuma kalau dulu sama sekarang beda. Saya membaca biografi, ternyata Pak Karno itu walaupun sudah dipenjarakannya itu Hamka, dia masih sempat datangi penjara itu, ngobrol sama Hamka di penjara. Dan dia bilang sama sipir, apa yang diminta Buya Hamka, kasih. Kalau dia minta mesin ketik, kasih. Kalau dia minta kertas, kasih. Perseteruan politik ini tidak menjadi perseteruan pribadi. Jadi sebenarnya Indonesia tengah mengalami pengeroposan keteladanan dan sikap negarawan para tokoh-tokoh bangsa kita hari ini. Ya. Apa persoalan yang
menjadi masalah. Itu sudahlah. Kita lihat dari titik yang berbeda saya bilang tadi, dan ini lebih kepada ad-dakhiliyah, artinya proses di dalam tubuh umat Islam sendiri. Pertama, ini yang aneh. Islam sebagai sebuah sistem agama sebenarnya atau ajaran itu udah lebih mudah kita belajar sekarang. Mau cari ustadz yang manapun kita udah bisa dapat, nggak perlu keluar kamar, tinggal buka YouTube. HP kita bisa kita install aplikasi-aplikasi belajar Islam. Tapi berbarengan dengan semakin mudahnya, ternyata faktanya kita semakin rapuh, ringkih. Kita nggak berdaya menghadapi beban, ujian, musibah, penderitaan. Kita semakin tidak bisa menghadirkan cinta dan kesejukan hati kita bersama Allah. Ibadah-ibadah kita kering, tidak prime time, dia menjadi part time. Sehingga kalau misalnya saya ambil contoh, orang lapar, dia akan mampu berlama-lama di kedai kopi ketimbang berlama-lama di masjid. Orang sudah tidak peduli, yang penting saya sudah memenuhi kewajiban saya. Ibadah yang kehilangan ruhiyahnya. Maka sebenarnya persoalan menjadi muslim tidak sekedar paham. Sekarang paham saja kita lemah. Saya tidak ngerti misalnya sirah bainal haq wal batil sekarang di kalangan orang-orang yang mengira diri mereka adalah orang benar. Ternyata saya perhatikan sosmed, perilakunya tidak jauh lebih baik. Dia hanya mengutuk-ngutuk orang-orang yang dianggapnya zalim di sosmed itu. Begini, ketika hari ini kita masih rajin ke masjid, saya mau tanya, apa kita ada kejaminan bahwa kita pasti akan rajin seumur hidup kita ke masjid? Tidak ada. Dan orang yang tidak ke masjid itu juga tidak dijamin bahwa mereka itu pasti seumur hidup tidak ke masjid. Jadi kalau kita marahlah kepada perilakunya, bukan pribadinya. Kalau kita mengatakan zalim, jangan kemudian menuduh orangnya. Kenapa? Islam sendiri sebagai sebuah agama, jangan lupa, itu tidak sedikit orang-orang yang kalau cara berpikir kita ini dibawakan ke waktu itu, pasti banyak orang yang mau masuk Islam di reject Nabi itu. Khalid bin Walid masuk Islam, Nabi tak peduli. Kenapa? Kau kurang ajar. Badar, Uhud, Ahzab, kau ikut membunuh aku kau. Jadi tidak kuterima Islam. Laknat sama, enggak ada. Bahkan Khalid bin Walid setelah masuk Islam, dia mendapat gelar dalam sebuah pertempuran dari Rasulullah, Saifullah, pedangnya Allah. Ada juga Ikrimah bin Abu Jahal, ada Suhail bin Amru. Ini orang-orang yang masuk Islam setelah Fatu Makkah, yang kejahatannya nggak usah ditanya. Ini kurang ajarnya sama Nabi tinggi, sama Islam tinggi. Umar bin Khattab siapa orang Islam yang tidak disakitinya sewaktu masih dia belum Islam. Tapi begitu dia masuk Islam, yang disakitinya bercucuran air mata bahagia menerimanya. Cara kita berislam sekarang jauh lebih buruk. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita anggap itu pasti musuh dan kurang ajar sampai mati itu. Laknatullah sama dia, biar diazab. Tidak sekali dua orang di dalam sosmed itu meneriakkan, mati dia lah, ya Allah binasakan dia, ya Allah hancurkan dia. Kenapa tidak bilang ya Allah tunjuki dia supaya dia berhenti dari kejahatan itu? Apa sulitnya mengubah kata-kata itu? Jawabannya, karena kita tidak lebih baik dari mereka mungkin, itu satu. Atau kedua, kita punya pemahaman yang tidak bagus tentang Islam. Nabi mau dihabisi orang di Taif, sudah berdarah habis dari ujung rambut ke ujung kaki itu Nabi berdarah. Kalau bahasa hiperbolanya seperti itu. Tapi ketika malaikat udah tak sabar mau menimpakan gunung kepada penduduk Taif, Nabi mengatakan tidak, aku masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir keturunan yang beriman kepada ajaran yang kubawa ini. Bahkan dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjukilah kaumku ini karena mereka tak tahu. Paham Islam itu tidak menjamin seorang menjadi seorang soleh dan bertakwa. Banyak orang paham kurang ajar. Saya tadi malam sangat terkejut ketika istri saya menceritakan ada seorang supir, dalam tanda petik pejabat, yang terus terang saya orang yang sempat sampai saya terpikir panjang. Bagus, namanya bersih. Saya tidak mengatakan pejabat di mana, tapi boleh saya mengatakan tokoh pendidikan, tapi bukan pejabat struktural pemerintahan. Sampai saya terkejut, ya Allah, moralitasnya bobrok.
Yang ngomong supirnya, rahasia pribadi saya tahu semua. Dia sama siapa, pergi kemana dan sebagainya saya tahu, karena saya yang membawanya. Hampir saja, kalau boleh saya bilang, memang tidak menitis air mata, tapi menyebab saya berpikir, orang seperti ini, mohon maaf saya buat ilustrasi, orang ngurus masjid tapi mentalnya kayak gitu. Jadi nggak selaras itu. Orang ngerti agama pasti orang soleh, no way. Orang soleh itu orang beriman. Kedua, persoalan mendasar kita juga adalah lemahnya ukhuwah. Kita ini hanya bersaudara dengan orang-orang yang satu kelompok sama kita, satu grup, satu rumah, satu partai, satu mazhab, satu ormas. Di luar itu, kalau bisa mati-matilah di situ, nggak urusanku. Lemahnya lagi, kita bisa bersatu karena sebuah kepentingan politik atau kepentingan dunia. Habis itu tak berkawan lagi. Jadi akhawiyah atau ukhuwah Islamiyah kita ini tak bagus. Ketika ada sebagian saudara kita menyatakan ini jihad yang lain, no, saya tidak mau, saya tidak ikut, saya di sini saja. Tidak ada saling peduli. Padahal minimal kepedulian kita ungkapkan dalam doa. Saya melihat ini masih menjadi problema umat Islam di 2021 ini. Ini persoalan kedua. Ketiga, tuduhan dari kalangan munafikun atau orang-orang yang membenci Islam dengan tudingan Islamfobia. Saya semalam melihat satu film barat. Jadi film-film barat ini sudah dipenuhi kebencian terhadap Islam. Film ini film action. Saya itu lihat bagaimana pemerintah Amerika menuding satu masjid itu adalah sarang terorisme. Dilakukan penyergapan, imam masjid ditangkap, tapi ternyata memang tidak terbukti. Cuma memang karena sistem jejaring umat Islam juga kekuatan lemah, akhirnya ternyata sebab dituduhnya ini karena sebab saluran kegiatan pembangunan dan semuanya masjid pengembangan itu dalam film itu disuplai oleh kelompok pengedar mafia narkoba tanpa si imam masjid tidak tahu, karena mereka hanya cerita nyumbang masjid, tapi rupanya money laundering. Hal seperti ini sering terjadi di mana umat Islam seperti kata Nabi, kayak buih di lautan, ngumpul banyak tapi tak ada kesatuan. Sama kayak kita datang Jumat tadi dah, duduk kita rapat samping-sampingan, tak kenal kita satu sama lain, sampai pulang pun tak tahu kita siapa dia. Itu sudah, ini masjid, apalagi angkot tuh sampai paha ketemu paha, lutut ketemu lutut, tapi tak teguran, tengok-tengokan pun enggak. Kira-kira ilustrasinya kayak begitu. Hal seperti ini menipiskan rasa persaudaraan di tengah umat Islam, sehingga kalaupun ada kelompok umat Islam yang mengalami penderitaan misalnya, kita cuek aja, apa urusanku di situ. Dan penipuan rajin dilakukan di mana-mana untuk sesuap nasi. Saya tadi sebelum kemarin telepon orang, apa kabar Pak Abdul? Saya udah bisa jamin kalau orang manggil saya Bapak, kalau orang manggil nama saya, ini pasti orang tidak kenal saya. Ini siapa? Allah, kenapa enggak? Padahal kawan lama kita. Iya, jawab aja ini siapa? Namanya siapa? Kawan bapak yang polisi, katanya. Polisi. Saya langsung jawab, polisi di Republik ini ribuan, saya bilang. Jadi kalau memang Anda ngaku polisi, jawab saja siapa nama Anda. Ya Allah Pak, bisa-bisanya Bapak tidak kenal saya. Yang perwira juga nggak sikit, saya bilang. Masa Bapak tidak punya kawan polisi? Kawan saya polisi banyak, tapi Anda siapa? Sebut aja namanya, kok payah kali. Tak bisa jawab ya, matikan. Kenapa? Ya saya sudah tahu itu penipu itu. Biadab dan tidak sekali dua orang-orang menipu. Kalau udah penipu dia tak ada apa namanya, empati nggak punya dia. Walaupun penipuan kayak begini, ini penipuan kelas terinya ini. Walaupun banyak korban juga, teri kan kalau sekali tangkap juga banyak. Nah jemaah yang mulia, ini juga fenomena yang menggejala di tengah umat Islam.
Saya menceritakan ini sebenarnya ini fenomena kecil. Artinya banyak di tengah kita orang-orang yang mengira kita kira adalah sahabat bagi kita, tapi ternyata bukan. Ini beberapa catatan yang bisa saya ambil, insya Allah mudah-mudahan. Walaupun demikian, yang harus saya sampaikan, saya meyakini bahwa Islam sebagai sebuah agama akan semakin mendapat tempat di tengah-tengah umat. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka? Sambungan dari ayat khutbah pertama tadi, itu surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin. Mukminin yang mana? Jadi tidak semua orang mukmin dianggap atau disamaratakan, tidak. Jadi siapa? Mereka itu yang dimaksud orang mukmin yang menjual diri sama Allah atau yang sudah dibeli Allah itu adalah orang yang bertaubat. At-taibun, mereka orang bertaubat, orang yang ibadah, orang yang selalu memuji Allah, orang yang selalu melakukan lawatan silaturahim, orang yang ruku, orang yang sujud, orang yang menyuruh kepada kebaikan dan meninggalkan, menyuruh untuk mencegah dari kemungkaran, yang kemudian memelihara hukum Allah. Maka gembiralah orang-orang mukmin itu. Jemaah yang mulia, ayat yang saya bacakan ini sekaligus menjadi penjelas bagi kita. Kalau nanti buka surat At-Taubah 112, kira-kira kitakah itu? Berapa orang Islam di muka bumi sekarang? Lebih kurang 1,3 miliar. Berapa yang karakternya kayak ayat ini? Kira-kira begitu. Karena saya sering memperhatikan orang menyebut dirinya sebagai pejuang di jalan Allah, sebagai mujahid, tapi lemah ibadahnya. Kesadaran in grupnya tinggi kepada teman-temannya, tapi kepada orang lain curiganya juga tinggi. Islam tidak seperti itu. Muslim yang ditunggu adalah Muslim yang at-taibun al-'abidun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, itu dia. Wal hafizuna li hududillah, wal hafizina li hududillah. Hafizun, mereka itu orang yang menghafaz ujungnya. Hafaz itu artinya memelihara, merawat, menghidupkan hukum Allah. Kalau jumlah ini makin banyak, maka Islam akan menjadi sebuah gelombang besar yang sebenarnya sudah ditunggu Allah. Jadi Islamfobia itu berangkat dari ketakutan bangkitnya Islam. Apapun akan mereka lawan, mereka hancurkan. Sampai-sampai mereka juga mau mulut kita jangan lagi menyebut Allah. Jadi nggak usah heran itu. Makanya sering saya mengatakan, jangan fokus kepada orang yang tidak menyukai agamamu, tapi fokuslah kepadamu yang memiliki agama ini. Dan apakah kau sudah seperti yang dimauin oleh Allah, sehingga Allah akan memberikan pembelaannya kepadamu. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.